Ternyata daun pandan ini nggak hanya bagus untuk pewangi, pewarna, dan pengenak makanan aja, tapi ternyata juga punya manfaat kesehatan yang terbukti secara ilmiah loh. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Daun pandan ini punya efek antihipertensi yang membantu mengontrol tekanan darah dengan meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan menurunkan stres oksidatif. Daun pandan punya flavonoid dan asam fenolik yang bekerja sebagai antioksidan untuk melindungi endotelium atau dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Daun pandan juga punya efek relaksasi otot halus untuk membantu melebarkan pembuluh darah sehingga mengurangi tekanan darah. Jadi, sebuah penelitian pada lansia menunjukkan bahwa konsumsi rebusan daun pandan selama 14 hari atau 2 minggu secara signifikan ini dapat menurunkan tekanan darah sistolik pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok yang tidak diberikan daun pandan. Kandungan flavonoid pada daun pandan dilaporkan mampu menghambat enzim angiotensin converting enzim atau ACE yang terlibat dalam pengaturan tekanan darah. Nah, cara penggunaannya, kalian bisa merebus 3-5 lembar daun pandan segar dalam 500 ml air, lalu diminum sekali sehari. Yang kedua, mendukung kesehatan saluran pencernaan. Ternyata daun pandan ini dikenal punya efek menenangkan pada saluran pencernaan dan membantu mengatasi gangguan seperti perut kembung, asam lambung, dan nyeri pada perut. Itu karena daun pandan punya flavonoid yang mengurangi peradangan pada mukosa lambung dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti Helicobacter pylori. Daun pandan juga punya efek antispasmodik atau mengurangi kontraksi otot di saluran pencernaan sehingga bisa meredakan gejala kram ataupun sakit perut di area perut kita. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak air daun pandan punya efek gastroprotektif dengan melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat paparan asam lambung yang berlebihan. Uji laboratorium menemukan bahwa flavonoid dalam daun pandan efektif melawan Helicobacter pylori atau bakteri penyebab utama asam lambung. Cara penggunaannya, rebus 4 lembar daun pandan segar dengan jahe dalam 500 ml air, lalu minum 2 kali sehari untuk meredakan gejala pada saluran pencernaan kita. Mengatasi ketombe. Wah, ternyata daun pandan ini punya sifat anti jamur ya, yang membuat efektif dalam mengatasi ketombe yang disebabkan oleh jamur Malaysia furfur. Jadi alkaloid dan saponin pada daun pandan menghambat pertumbuhan jamur pada kulit kepala. Efek pembersih dan serat pada daun pandan juga membantu membersihkan kulit kepala dari minyak berlebih dan serpihan ketombe. Jadi penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan nih dikonsumsi dengan konsentrasi 30% punya zona hambat yang signifikan terhadap pertumbuhan jamur penyebab ketombe. Studi lain menemukan bahwa senyawa bioaktif dalam daun pandan membantu mengurangi iritasi kulit kepala yang sering dikaitkan dengan ketombe. Untuk menghilangkan ketombe, kalian bisa menumbuk daun pandan hingga halus, campurkan sedikit air, dan aplikasikan ke kulit kepala. Diamkan selama 15-20 menit sebelum dibilas. Gunakan 2-3 kali seminggu agar rambut bebas dari ketombe. Anti diabetes. Daun pandan membantu mengontrol kadar gula darah dengan menghambat enzim yang memecah karbohidrat menjadi glukosa. Jadi daun pandan ini menghambat alfa glukosidase, di mana dapat membantu mengurangi penyerapan gula di usus. Daun pandan juga bisa menstimulasi produksi insulin. Jadi dia merangsang sel pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, penelitian oleh Siabakar et al. Menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan efektif meningkatkan produksi insulin dan menurunkan kadar gula darah pada tikus. Kombinasi ekstrak etanol daun pandan dan carica papaya atau daun pepaya itu memberikan efek antidiabetes yang signifikan pada tikus yang diinduksi oleh streptococcus.
Nah, cara penggunaannya, kalian bisa meminum air rebusan daun pandan 2 kali sehari, pagi dan sore, untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Tapi ingat ya, karena ini mengontrol gula darah, sebaiknya teman-teman punya alat pengontrol kadar gula darah. Jadi dibandingkan nih, mengkonsumsi daun pandan dan tidak mengkonsumsi daun pandan. Jadi dibandingkan, jika teman-teman mengkonsumsi daun pandan, seberapa banyak sih penurunan kadar gula darah yang terjadi pada tubuh teman-teman? Karena nggak semua orang sama ya, untuk menghindari efek samping seperti hipoglikemia atau penurunan gula darah yang terlalu drastis. Anti kanker. Jadi bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa stigmasterol dalam daun pandan mampu merangsang kematian sel kanker pada kanker payudara. Studi lain menunjukkan bahwa daun pandan ini menghambat penyebaran sel kanker pada model laboratorium. Nah, caranya kalian bisa mengkonsumsi teh daun pandan secara rutin untuk mendukung terapi kanker. Tetapi ingat ya, kalau ada obat-obatan lain yang dikonsumsi, wajib banget untuk konsultasi dulu ke dokter agar menghindari efek samping yang berbahaya dengan kombinasi obat. Oke? Membantu tidur. Nah, daun pandan ternyata punya kandungan senyawa aktif yang berkontribusi pada efek menenangkan dan membantu tidur. Jadi daun pandan ini punya flavonoid yang bisa mengikat reseptor GABA alfa di otak. Jadi membuka saluran klorida dan menyebabkan hiperpolarisasi neuron. Ini menghasilkan efek menenangkan hingga tidur nih. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan dengan dosis 6-8 mg per gram berat badan pada tikus Swiss mempercepat waktu kenaikan tidur mirip dengan efek obat tidur sintesis pada tikus. Cara penggunaannya, teman-teman bisa merebus 3 lembar daun pandan dalam 500 ml air selama 15 menit dan minum hangat-hangat sebelum tidur. Bisa dicampur dengan susu, dengan jahe, atau dengan serbuk pala. Pasti enak banget nih untuk obat tidur alami yang bikin tidur kalian lebih nyenyak. Mengatasi depresi. Nah, depresi itu seringkali dikaitkan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin. Daun pandan membantu meningkatkan keseimbangan ini melalui kandungan senyawa bioaktifnya. Jadi daun pandan ini punya alkaloid yang bisa mengurangi hormon stres kortisol dengan menekan sekresi hormon ACTH dari hipofisis. Daun pandan juga bisa menghambat enzim monoaminase oksidasi, sehingga meningkatkan kadar serotonin, norepinefrin, dan epinefrin di otak yang bertanggung jawab membuat kita bahagia dan mencegah depresi. Nah, daun pandan juga punya terpenoid dan steroid yang bisa meningkatkan kadar serotonin dan norepinefrin yang penting untuk stabilitas suasana hati kita. Nah, penelitian melaporkan ada efek positif ekstrak etanol daun pandan dalam mengurangi stres dan meningkatkan mood yang bermanfaat bagi penderita depresi. Cara penggunaannya, teman-teman bisa minum teh daun pandan 2 kali sehari pada pagi dan sore untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Dan yang terakhir adalah sebagai pengawet makanan alami. Daun pandan ini punya efek antimikroba dan antioksidan yang membuatnya efektif sebagai pengawet makanan alami. Studi menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan dengan konsentrasi 15% mampu mengurangi jumlah mikroba pada makanan tradisional tanpa mempengaruhi rasa atau kualitas makanan. Ya ada sih rasa-rasa pandan, bau-bau pandan ya. Makanya makanan tradisional banyak banget yang ternyata itu dicampur dengan daun pandan sebagai pengawet alami. Oh ya, ada efek positif, pasti ada efek negatifnya ya. Karena sampai saat ini belum ada penelitian klinis yang menunjukkan keamanan konsumsi daun pandan secara rutin bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Jika sedang mengkonsumsi obat untuk hipertensi atau diabetes, konsultasikan dengan dokter ya untuk mencegah interaksi obat. Oke, ada positif pasti ada negatifnya nih teman-teman. Daun pandan juga nggak boleh dikonsumsi berlebihan. Oke, dosis yang sangat tinggi, lebih dari 400 mg per kilogram berat badan per hari pada tikus, dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati dan ginjal dalam uji praklinis. Ada efek mual atau gangguan pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Selain itu, alkaloid dan saponin dalam daun pandan berpotensi menyebabkan iritasi lambung dan penggunaan jangka panjang dalam dosis tinggi dapat meningkatkan resiko efek samping pada kerusakan fungsi hati dan ginjal. Jadi, aku mohon karena masih belum banyak penelitian klinis pada daun pandan, diperhatikan penggunaannya. Apalagi pada pasien dengan riwayat penyakit ginjal kronis, ini jangan mengkonsumsi daun pandan ya, karena daun pandan punya potensi diuretik.
Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, efek diuretik atau sering kencing-kencing ini dapat memperberat beban ginjal. Pasien dengan hipotensi. Nah, daun pandan kan tadi punya efek relaksasi ya. Jadi relaksasi pembuluh darah yang dapat menurunkan tekanan darah. Jadi kalau kalian habis minum daun pandan, terus ngerasa ngelieng-ngelieng, lemes, lesu gitu ya, coba cek tensinya. Biasanya ada efek penurunan tensi di sana. Ibu hamil dan menyusui. Nah, data keamanan daun pandan selama kehamilan dan menyusui ini masih terbatas. Sebaiknya dihindari dulu untuk mencegah resiko pada janin atau bayi. Namun, jika ingin mengkonsumsi makanan tradisional ya dicampur dengan masakan, itu masih boleh. Jadi, bagaimana dosis aman untuk mengkonsumsi daun pandan? Untuk teh, kalian bisa menggunakan 3-5 lembar daun pandan segar atau kering direbus dalam 500 ml air, diminum maksimal 2 kali sehari. Tidak disarankan melebihi 400 mg per kilogram berat badan per hari tanpa pengawasan medis karena potensi efek samping pada fungsi hati dan ginjal. Sebaiknya nggak dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang tanpa jeda. Penggunaan maksimal itu 1-2 bulan saja. Diikuti dengan istirahat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kalau sedang mengkonsumsi obat lain, terutama tekanan darah, diabetes, atau penyakit lainnya, harap segera konsultasikan ke dokter ya untuk menghindari interaksi obat. Apalagi kalau mengalami gejala seperti mual, pusing, alergi, hentikan konsumsi dan segera konsultasi ke dokter. Jadi, ingat, karena belum banyak penelitian klinisnya, mohon diperhatikan penggunaan daun pandan sebagai pengobatan tradisional. Tentu saja, yang berlebihan pasti nggak baik ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.